Pernah nggak sih Anda berpikir kalau sholat itu bukan sekedar ritual, tapi sebuah sistem yang dirancang dengan sangat presisi? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan coba membedah anatomi sholat. Mulai dari cetak biru idealnya, protokol cerdas untuk memperbaiki kesalahan, sampai cara kita menyempurnakannya di akhir. Yuk, kita lihat bagaimana ibadah ini dirancang untuk kita, manusia yang, ya, tidak luput dari lupa. Oke, semua pembahasan kita ini berangkat dari satu prinsip dasar yang sangat kuat. Patokan kita itu bukan kayaknya begini atau rasanya begitu, tapi bagaimana Nabi mencontohkannya. Inilah titik awal kita, standar emas untuk memahami seperti apa sih sholat yang sempurna itu. Ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari cetak birunya dulu, yang ideal. Lalu kita akan jujur melihat sisi manusiawi kita. Lupa. Setelah itu, kita pelajari solusinya lewat sujud sahwi, kita sempurnakan dengan zikir, dan di akhir, kita akan coba satukan semua kepingan puzzle ini jadi satu gambaran utuh. Oke, kita masuk bagian pertama. Logikanya sederhana aja. Kita nggak bisa memperbaiki sesuatu kalau kita nggak tahu bentuk aslinya yang benar itu seperti apa. Jadi, yuk kita bangun dulu fondasi pemahaman kita tentang sholat yang dicontohkan oleh Nabi. Ini dia, 7 pilar kunci yang membangun sholat berkualitas. Bukan cuma soal gerakan yang presisi atau ketenangan satu makninah ya, bahkan hal detail seperti kerapatan soft pun termasuk di dalamnya. Tapi, coba lihat poin ke-6. Yang paling menakjubkan adalah, bahkan dalam desain yang ideal ini, sudah disiapkan sebuah tombol darurat yang namanya sujud sahwi. Artinya, sistem ini dari awal sudah dirancang dengan pemahaman bahwa kita, manusia, pasti akan berbuat salah. Sekarang, mari kita hadapi kenyataannya. Seideal apapun cetak birunya, ya kita ini manusia, dan manusia itu tempatnya lupa. Menariknya, agama kita tuh nggak menuntut kita jadi robot yang sempurna. Sebaliknya, sudah ada protokol yang sangat jelas untuk menghadapi error yang pasti terjadi ini. Jadi, apa yang harus kita lakukan pas otak kita tiba-tiba ngeblank di tengah sholat? Waktu kita sadar, kok gerakannya nambah ya? Atau malah kurang? Atau yang paling sering nih, ragu-ragu. Ini tadi rakaat ketiga atau keempat ya? Coba lihat betapa sistematis solusinya. Jadi, kesalahan dalam sholat itu pada dasarnya dikelompokkan jadi 3 kategori. Kelebihan gerakan, kekurangan, atau sekadar ragu. Dan untuk setiap jenis error ini, ada cara penanganan yang spesifik. Ini bukan aturan yang acak, melainkan sebuah sistem diagnosis yang sangat terstruktur. Khusus untuk kasus keraguan, ada satu aturan emas yang luar biasa logis, abaikan keraguan dan berpegang pada yang pasti. Jadi, kalau Anda ragu antara 3 atau 4 rakaat, pilih 3. Anggap saja kurang, lalu tambahkan kekurangannya, dan akhiri dengan sujud sahwi. Sebuah solusi yang nggak cuma menjaga keabsahan sholat, tapi juga menenangkan pikiran kan? Oke, kita udah tahu kenapanya, sekarang kita bahas bagaimananya. Mari kita lihat prosedur teknis dari sujud sahwi. Sebuah bukti kasih sayang Tuhan yang memastikan usaha kita nggak sia-sia, bahkan ketika kita melakukan kesalahan. Caranya itu simple banget, cukup tambah 2 sujud di akhir sholat. Bacaannya pun sama, tapi coba perhatikan detail waktunya. Kalau sholat kita kurang, kita menambalnya sebelum salam, supaya sholatnya utuh pas selesai. Nah, kalau sholat kita lebih, kita lakukan setelah salam sebagai semacam koreksi atas kelebihan itu. Detail sekecil ini nunjukin betapa cermat dan logisnya panduan ini. Ini contoh paling umum, lupa tasyahud awal. Aturannya itu sangat dinamis, tergantung posisi tubuh kita saat itu. Udah terlanjur berdiri tegak? Jangan balik lagi. Lanjutkan saja, nanti ditambal dengan sujud sahwi sebelum salam. Tapi, kalau baru setengah jalan, belum tegak sempurna, nah, segera kembali duduk. Dan karena sudah langsung diperbaiki, nggak perlu lagi sujud sahwi. Praktis dan kontekstual banget kan? Baik, sholat kita sudah selesai dan semua error sudah diperbaiki. Tapi prosesnya belum tuntas. Sekarang saatnya finishing touch, yaitu zikir. Anggap aja ini seperti memoles sebuah mahakarya. Zikir itu bukan sekedar pelengkap, tapi bagian yang menyempurnakan keseluruhan ibadah kita. Coba perhatikan urutannya, indah sekali. Kita mulai dengan istighfar, mengakui kalau sholat kita mungkin masih jauh dari sempurna. Lalu kita beralih memuji keagungan Allah, membaca ayat singgasananya, yaitu ayat kursi, dan kita tutup dengan memohon perlindungannya. Dari introspeksi, ke pengagungan, lalu ke permohonan, sebuah alur yang sangat lengkap. Dan untuk pujian intinya, tasbih, tahmid, dan takbir, ada angka spesifik yang dianjurkan, 33 kali. Angka ini bukan kebetulan, mengikuti detail sunnah seperti ini ternyata membuka pintu bagi ganjaran yang luar biasa, seperti yang akan kita lihat sebentar lagi. Dan inilah ganjarannya.
Untuk sebuah amalan yang mungkin cuma butuh beberapa menit, kita dijanjikan pengampunan dosa sebanyak buih di lautan. Ini bukti nyata bagaimana presisi dan konsistensi dalam amalan kecil bisa menghasilkan dampak spiritual yang dahsyat. Lalu ada janji yang lebih luar biasa lagi. Cukup dengan rutin membaca ayat kursi setelah sholat, satu-satunya yang menghalangi kita dari surga hanyalah kematian. Bayangkan, ini contoh paling jelas bagaimana rahmat Allah yang tak terbatas itu seringkali terikat pada amalan-amalan yang terlihat sederhana tapi begitu terstruktur. Oke, setelah kita membedah semua detailnya, yuk kita mundur sejenak untuk melihat gambaran besarnya. Jadi, apa makna dari semua ini kalau kita satukan lagi jadi satu kesatuan? Kesimpulannya sederhana. Sholat itu bukan cuma daftar aturan yang kaku. Ia adalah sebuah sistem yang lengkap dan cerdas. Sistem ini memberi kita standar emas untuk diikuti. Tapi di saat yang sama, ia menyediakan solusi yang penuh empati saat kita salah. Dan ia juga memberi kita alat untuk terus menyempurnakannya. Sebuah desain yang sempurna untuk kita, manusia yang tidak sempurna. Ini membawa kita pada satu pertanyaan reflektif terakhir. Kalau sholat itu adalah dialog kita dengan Tuhan, lalu bagaimana semua detail yang kelihatannya rumit ini, presisi, protokol koreksi, zikir penyempurna, sebenarnya mengubah kualitas dari dialog tersebut? Mungkin dengan memperhatikan setiap detailnya, kita sebenarnya sedang menunjukkan seberapa serius kita dalam percakapan yang paling penting dalam hidup kita.